Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita tampilkan dua pisau sembelih milenial. Ini paling disemeni, paling disukai oleh jagal-jagal milenial, jagal-jagal kekinian yang biasanya pakai celana Levi's, sepatu boot, terus sabuknya sabuk taktikal dan sejenisnya itu. Cakep banget ini, manis, gurih, renyah ini. Kita tampilkan satu persatu. Oke, seperti ini, handle mikarta sarung kedek, lengkap dengan tag lock. Tag lock ini fungsinya untuk mencantolkan bilah kita ke sabuk ya, sabuk taktikal seperti ini. Jadi ada kiri kanan ini dipencet agar ngebuka. Jadi tinggal nempel begini, mau ditaruh di kiri apa di kanan, posisi di sabuk lah, baru kita cetekan. Ini. Cetek, cetek. Nah, sudah aman. Simple dan praktis, serta biasanya orang kan macam-macam seleranya. Ada yang demen full kayu, ada yang demen sarung kulit dan sebagainya. Ada yang kurang demen sarung kulit dengan meminuskan, kalau sarung kulit begini begitu. Ada yang fanatik dengan sarung kulit dengan melebihkan dan sebagainya. Oke, seperti itu. Selera kepada konsumen semuanya itu selera masing-masing. Nah, kita tampilkan. Kita buka ya sekalian. Ini masih baru kita culik dari bengkel, jadi belum ada laser logonya, dengan sengaja agar sahabat GSN yang kepingin digrafir sekalian namanya atau masjidnya atau nama anaknya, nah bisa. Ini masih polos. Nah, terakhir prosesnya itu kan dari bengkel terus menuju ke laser, beda. Kita belum ada mesin laser, di bengkel juga tidak ada, sehingga kita harus kirim ke tukang lasernya. Maka kadang-kadang kalau yang mau nambah laser nama itu ada biaya tambahan, selain untuk ongkos kirimnya juga ongkos lasernya, seperti itu. Bentuknya manis banget, cakep. Full tang, konstruksinya full tang, mikarta, pin 2 kuningan gede ngeplong, terus tengah ini penguatnya pin mozaik gede ukurannya. Finishingnya satin serat baja, bentuk bilanya full tang. Di sini ada aksesoris biar keren lah di atas Ricasso. Sampai di sini dipeges kiri kanannya. Stok removal tanpa mesin, finishing sepuhnya sepuh oli full harden, dicelup, entah itu celupnya miring ataupun tegak, tapi kalau full harden itu full dicelupnya, tidak separuh atau sebagian, tidak.
Terus finishingnya satin serat baja. Untuk ketajamannya Masya Allah, kita ukur dulu panjang total ya, karena ini material baja bohler N695, sudah sekelas stainless steel. Terus kita ukur full totalnya dulu agar tahu material bajanya itu butuh berapa gitu ya. 39,5 untuk panjang total. Adapun panjang bilahnya 26,5 ideal. 26 itu tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang ya. 26,5 cm. Terlebar di pangkal ini 3,7 ya, 3,7 cm, dan ketebalannya sangat ramping. Ini 4, nggak sampai 4 mili, 3,8 di bagian sini, 3,8. Lalu ditipiskan, dipekes kiri kanannya. Full tang buat yang pemula yang takut nanti wah gini, sebenarnya tidak sih. Yang hidden tang model Tarisi pun itu aman. Sekali lagi aman kita sampaikan karena kita langsung mencobanya di RPH seperti itu. Ini kalau yang takut gitu ya. Jadi ketakutan itu harus kita tangkal, kita hilangkan dengan solusi-solusi gitu. Yang tidak mau hidden tang mungkin bisa pakai full tang seperti ini atau pakai pin, nah dan seterusnya. Model seperti ini cocok untuk sembelihan sapi gaya tarik murni, gaya dorong tarik atau dorik. Terus selanjutnya gaya dorong dengan menggenggam seperti ini, jeret begitu. Kalau gaya gesek, kurangilah volume gesekan ini. Misalkan pokoknya mentok aja di gergaji atau di biola, nah itu dikurangi. Maksimal 4 lah atau 3 gitu. Kalau 3 belum tuntas 4. Dilihat dari besar kecil leher sapi, jenis sapi, gelambir dan seterusnya. Kekencangan tarikan pada leher atau kepala itu juga mempengaruhi. Nah, seperti itu. Jadi solusinya gaya gesek itu bisa dirubah dengan menggenggam seperti ini, lalu coba ditarik murni. Kalau sudah tarik murni nyaman, coba didorong tarik. Nah, seperti itu. Atau yang biasa gaya dorong ke bawah begini, karena ini mungkin terlalu pendek, takut resiko, bisa dengan menggenggam seperti ini. Gelambir ditarik lalu dicuruskan. Nah, ini sudut, siku, tekanan semua mempengaruhi gitu. Ketajamannya ini Masya Allah betul, sampai bikin ngiler saya dan kepingin mencoba salah satunya di RPH. Kita coba langsung gitu kan, mumpung ada barangnya kita coba. Ini slice tisu dan halus lembut garing slice tisunya. Sekalian kita ajarkan cara men-slice tisu kembali selalu, dan akan selalu kita ajarkan cara belajar men-slice tisu. Jadi biar tahu ukurannya, kalau bisa tajamnya itu sebenarnya standar kertas gitu aja ya. Slice kertas itu sudah cukup. Tapi nanti perhatikan ketika bertemu dengan bilah yang bisa slice tisu, maka sensasinya ketika dipakai menyembelih itu lebih empuk, lebih tekanannya tidak ngoyo. Nah ini, maka slice tisu di atas slice kertas seperti itu. Ketika slice tisu ini kan kita buka, tisu ini ada lipatan. Nah, kalau dipegangnya di sini, posisinya begini, yang dislicekan begini posisinya. Jadi harus diperhatikan. Ini namanya memotong lipatan. Ini kan lipatan, kita potong. Kalau memegangnya di sebelah sini, posisi lipatannya mengarah ke bawah. Ini namanya searah lipatan. Oke. Nah, searah lipatan ini kalau bilah itu pisau, bisa pisau, bisa golok ya. Kita sebut bilah itu bisa pisau, bisa golok. Kalau searah lipatan ini khusus bilah-bilah yang benar-benar tajam, yang tajam garing, tajam gurih. Oke. Jadi paling mudah adalah memotong lipatan begini. Gitu. Untuk pemula memegangnya 3 jari. Jempol berhimpitan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Lalu jari kelingking dan jari manis ini ditekuk begini. Ditekuk, usahakan ditekuk biar refleks. Kalau kita ngelewer gini, nanti terus kita tergesa-gesa,
ujung bilahnya yang di sini yang dipangkal bisa menggesek, tapi ujung bilah mengena di sini, mengena jari kita. Nah itu kan jangan sampai hal seperti itu. Bagaimana caranya? Ketenangan, kita tenang dengan perasaan, mainkan hatinya, maka semua akan bisa diselesaikan, bisa dipelajari. Oke, ini memotong lipatan ya. Tadi teorinya gimana? Jari kiri ini jempol, jari telunjuk dan jari tengahnya berhimpitan, menjepit tisu. Lalu jari kelingking dan jari manis kita tekuk. Selanjutnya posisi bilah kita megangnya begini, utuh ya. Kalau masih belajaran, masih pemula, ini utuh begini dan miring. Terus tidak di atas begini, tidak di atas. Sebenarnya tidak perlu dihentakkan sret gitu, baik miring ataupun lurus, tidak perlu. Pelan saja digesekkan, karena kita ingin melihat, membuktikan ini ketajaman bilahnya, bukan kecepatannya, tapi ketajamannya. Lalu posisinya, pertama tadi sudah posisi jari di jari kiri ini, tisunya, tisu yang dipilih adalah tisu merek Nice atau Paseo, jangan merek Jolly, merek lain-lainnya, jangan tisu-tisu yang lain, itu tidak akan bisa berhasil. Terus ini jari tangan kanan memegang bilah, posisinya miring searah dada atau pundak, ini lurus, jangan terlalu tinggi-tinggi. Kita tempelkan di pangkal bilah, lalu kita gesekkan pelan, seret gini. Masya Allah, terlihat ya di kamera, sangat lembut, hanya lewat saja, digesekkan begini, rata tajamnya, rata dan benar-benar tajam, kering gitu, lewat aja, lewat. Nah seperti ini. Ambil lagi, dijimpit 3 jari, terus jari yang nganggur ini ditekuk supaya refleks positifnya dapat. Ini posisinya bilah begini, tidak lurus ya, posisi bilah tidak lurus, apalagi mengarah ke bawah ini tidak, tapi dongak posisinya, bilah kita dongak seperti ini. Lalu digesekkan lagi, tempel pelan, gesekkan, seret begini. Ini untuk pemula dan sangat mudah ketika kita memotong lipatan. Terus ambil lagi begini, ini ditekuk pelan saja, jangan emosi, jangan buru-buru. Usahakan kalau yang belum bisa sama sekali slice tisu, usahakan cari bilah yang betul-betul tajam, pinjam ke temannya, atau bilah yang sudah ada yang tajam itu di stropping, itu bisa slice tisu, semua pasti bisa melakukannya. Kalau sudah mahir, sudah bisa, maka bilah apapun, insya Allah ini. Nah ini adik sudah lihat kamera. Sekarang Bapak mau lanjut lagi buat kontennya adik di sana. Ini soalnya landep. Oke, lanjut. Begini posisinya. Bisa lebih nyamannya gini, 4 jari, yang kelingkingnya tidak. Karena kelingking megang juga, dari posisinya agak ke atas ya. Sebaiknya dongak. Nah begini, bilahnya itu sebaiknya dongak atau miring gitu ya, miring. Digesekkan. Ini untuk pemula ya. Ini kalau belum bisa ukuran searah dada, ya maksimal searah wajah gini lah, searah wajah gini, agak dongak ke atas, posisi tisu. Jadi bilah kita itu rebahan, lebih enak itu kalau rebahan. Nah, lebih enak. Cari cara gampangnya dulu, cari gampangnya. Nanti kalau sudah bisa, bilah apapun, insya Allah bisa. Dan itu bisa mengukur ketajaman. Gitu. Kalau sudah begini kan enak. Kita tahu, oh tajamnya bisa slice tisu. Kalau masih slice kertas, di stropping, terus di honing bila perlu, biar pecah gitu, ketajamannya pecah. Artinya yang bundul, yang muntul, yang gedebek, yang ketul atau tumpul, nah itu nanti ketika dikosrek dengan honing dan di stropping, maka terakhir stropping ya pasti, maka dia akan ketajamannya semakin runcing gitu. Nah itu bisa dari mulai selis kertas bisa naik ke tisu. Pengecualian kalau bilah-bilah yang bermasalah, semisal sepuhannya terlalu matang, dikosrek malah pecah, malah ajur. Ketika di mikroskop mata bilah itu seperti gergaji. Nah itu nggak bisa, memang sulit itu. Di stropping, di asah, di apapun nggak bisa. Ada cara lain, itu tanda kutip perlakuan khusus ya. Umumnya bilah itu di honing atau di sharpening pasti bisa tajam ketika nanti di finishing dengan stropping. Oke, kita lanjutkan cara memberikan tutorial ketajaman ini sampai bisa. Nanti kalau sudah
halus, bisa gini, insya Allah gampang. Posisi kita di bawah pun merunduk bisa, bilah diam pun tisu yang jalan itu juga bisa, benar-benar tajam. Itu untuk pemula ya, untuk pemula cara main tisu. Ini yang pertama. Selanjutnya kita cek yang kedua, seperti ini, kembar ya, kita kembar 2 dan masih polos, bisa ditambahkan. Mau logo sendiri boleh nggak? Boleh, logo sendiri, nama boleh, logo GSN tambahkan nama juga boleh. Nanti biar konsultasi dengan admin kami. Nih, handle mikarta sarung keydek lengkap dengan taglock seperti ini. Ketika membuka taglocknya, taglock ini fungsinya untuk dimasukkan ke ikat pinggang, dipencet kiri kanannya di bagian atas, set gini akan ngebuka, lalu dikunci lagi, bisa dibantu ditekan kembali atau dicetekkan. Cakep ini, lebih steril kalau bahasa higienitas itu, menggembor-gemborkan higienitas ini yang keydek ataupun apa Fibrox, terus apalagi itu PVC, itu kalau bahasa higienitas lebih steril gitu. Oke, kita lihat pilahnya. Oke, sudah seperti ini bentuknya, full tang, manis, kekinian, modelnya keren, lebih aman. Material baja bohler N695. Untuk panjang bilahnya 39,5 sama. Untuk panjang total ya, panjang bilahnya 36 cm, 36, sekian ya, 4 atau 3 ini ya, anggap masuk kategori 36 cm. Sangat ideal untuk kambing, enak, sapi juga ketajamannya mengerikan. Untuk lebarnya di pangkal 3,8 atau 3,7 3,8 ya, 3,8 menipis, dan ketebalannya 3,8 mili. Seret sampai sini dipeges kiri kanan. Ajib banget, ajib. Ini kalau untuk apa namanya, koleksi dan gacoan RPH maupun Idul Kurban tidak ngoyo insya Allah. Perhatikan, sekarang kita tadi memotong lipatan ya, sekarang searah lipatan. Ini tantangan yang lebih sulit ya untuk slice tisu. Mungkin karena faktor ini, serat daripada tisunya. Tisu yang kita pergunakan merek Nice atau Paseo, itu kalau searah lipatan itu juga sulit kalau tidak benar-benar tajam. Tapi diperhatikan untuk yang ini, perhatikan, seret ini sejajar dengan dada ya, benar-benar gurih, garing, dan ngegesek nyaris tiada bunyi. Perhatikan suara dan gerakannya, tidak ada bunyi sama sekali, dan ini menggok, jadi ini bisa dikelok-kelokkan karena saking tajamnya, tajam kering. Seret, kita kelok-kelokkan, nah sampai kayak gini guys, Masya Allah. Mau searah lipatan ataupun memotong lipatan, kalau bilah kita benar-benar tajam seperti ini, rata, insya Allah nanti dirasakan. Jadi tidak ada kata tidak mungkin ketika kita memainkan tisu di Idul Kurban. Jangankan di Idul Kurban, di RPH saja itu mungkin gitu ya. Sama halnya ketika kita mainan honing, sharpening ataupun stropping ya, sekali lagi menjadi catatan. Kita menyembelih terus, wah nggak mungkin, tidak mungkin kita akan memainkan tisu. Kata mungkin di sini sangat luas, jadi bisa tidak mungkin dan mungkin. Kalau tidak dilakukan ya tidak mungkin, tapi kalau dilakukan enjoy saja gitu. Di Idul Kurban juga demikian. Apakah bilah itu tidak akan disetropping? Sedangkan di RPH sendiri, orang yang tidak membawa stropping itu menggunakan celana levisnya dikosekkan di pupu, itu juga mensetropping. Nah, di sini kan sudah terbukti ya. Sudah terbukti. Jadi ketika Mbah Mudin contoh, beliau menggunakan stropping kecil. Selesai menyembelih memakai stropping itu di RPH loh, dan saya sendiri juga begitu. Terus sahabat-sahabat GSN juga demikian, kita kasih SOP penyembelihan ketika di RPH, bagaimana langkah-langkahnya, itu semua dilakukan, dan nyatanya kata tidak mungkin itu menjadi mungkin, sangat-sangat mungkin itu. Jadi menyembelih
beberapa ekor terus tanpa disetroping itu malah mengakibatkan sembelihannya kurang bagus. Ini ketajamannya benar-benar ya, Masya Allah. Saya pengen nyoba satu, kita teskan di RPH. Mau gaya begini, mau gaya dorik pun, kalau bilahnya tajam dan skill eksekutor atau joki ya bahasanya, kalau jokinya mumpuni, skill semuanya lah mendukung. Maka pertama kali bilah tajam dulu. Kalau bilah tajam, ini eksekutor baru pemula. Jangankan menyembelih sapi ataupun kambing, ayam pun belum pernah. Kita akan memberikan edukasi, kita akan memberikan bimbingan, mengajarkannya sampai bisa. Dengan apa? Catatan. Pertama dia niat tulis ikhlas pengen belajar. Terus selanjutnya kita pinjami semuanya. Kalau nggak ada apapun, berangkat dengan niat, maka pulang akan membawa ilmu. Kita akan pinjami semuanya, dari sepatu, kaos dan kopiah, semuanya kita kasih pinjam, terutama bilah yang tajam, karena bilah tajam itu menentukan keberhasilan sembelihan di RPH. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dimaafkan bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.